Kutipan babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tingkir, episode ke-16. Kisah Kelapa Ki Ageng Giring. Alkisah Ki Ageng Mataram mempunyai sahabat karib bernama Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring juga sering dipanggil Ki Ageng Paderesan karena pekerjaannya menderes kelapa. Persahabatan kedua orang itu demikian erat sehingga seperti saudara seayah ibu. Pada suatu hari, Ki Ageng Giring memanjat pohon kelapa di pekarangannya. Di pekarangan Ki Ageng Giring ada satu pohon kelapa yang hanya berbuah satu biji. Buah itu masih muda atau disebut degan. Pohon itu berada di dekat pohon yang dipanjat Ki Ageng Giring saat itu. Saat Ki Ageng Giring sedang memasang bumbung di pohon yang ia panjat, tiba-tiba terdengar suara nyaring di telinga Ki Ageng. Suara itu mirip suara manusia dan berasal dari buah degan itu. Suara itu berbunyi, "Hei Ki Ageng, ketahuilah, barang siapa meminum airku dan menghabiskan dalam sekali teguk, kelak anak keturunannya menjadi raja yang menguasai tanah Jawa." Ki Ageng Giring kaget mendengar suara dari si degan itu. Ki Ageng segera turun dari pohon yang dia panjat. Setelah meletakkan peralatan deresnya, dia segera memanjat pohon kelapa yang berbuah degan tersebut. Dengan segera diambil dan dibawa pulang. Sementara karena sangat sukanya, peralatan deresnya tak dihiraukan lagi. Sesampai di rumah, Ki Ageng Giring berpikir, hari masih pagi dan dirinya masih kenyang. Kalau diminum sekarang pasti tidak akan habis dalam sekali teguk. Oleh karena itu, Ki Ageng bermaksud meminumnya nanti saja, kalau hari sudah agak siang. Agar merasa haus, Ki Ageng sengaja pergi ke hutan menebang pohon. Degan disimpan Ki Ageng di dapur. Sementara itu, pada saat yang sama, Ki Ageng Mataram bermaksud mengunjungi Ki Ageng Giring. Ki Ageng Mataram mendapati Ki Ageng Giring tidak berada di rumah. Ki Ageng Mataram bertanya kepada istri Ki Ageng Giring, "Pergi kemana si Uwak ini?" Nyai Ageng Giring menjawab, "Pasti pergi ke hutan menebang pohon. Tadi kulihat pergi membawa kapak." Ki Ageng Mataram lalu menuju dapur hendak mencari kilang legen yang biasa dimasak Ki Ageng Giring. Karena sudah biasa berkunjung, Ki Ageng ke dapur sendiri. Di dapur Ki Ageng tak mendapati kilang legen sedikit pun. Namun dia melihat sebutir degan di atas balai-balai. Karena sangat haus, Ki Ageng mengambil degan itu dan melubanginya. Dia kemudian membawa ke depan untuk diminum. Nyai Ageng Giring yang melihat tamunya membawa degan kaget. Nyai Ageng berusaha mencegah agar Ki Ageng Mataram tidak meminumnya. Namun Ki Ageng memaksa karena sangat haus. Berkata Nyai Ageng Giring, "Dinda, jangan diminum air degan itu. Tadi kakakmu berpesan agar jangan seorang pun meminumnya. Bagaimana kalau nanti kakakmu marah?" Ki Ageng Mataram berkata, "Aku sebenarnya tak ingin minum degan. Tapi di dapur tak kutemukan kilang legen sedikit pun. Jadi aku ambil degan ini. Jangan khawatir, Kakanda. Kalau Kanda Giring marah, biar dia marah kepadaku." Ki Ageng Giring segera meminum degan itu sekali teguk, langsung habis. Rasanya manis sehingga tak bersisa setetes pun. Nyai Ageng hanya tertegun melihat tanpa bisa berkata sepatah kata pun. Tak lama kemudian, Ki Ageng Giring datang dari hutan. Setelah meletakkan kayu dan kapak, Ki Ageng bermaksud ke dapur untuk minum degan. Namun ketika sampai di dapur, Ki Ageng tak melihat degan yang ia simpan. Ki Ageng lalu bertanya kepada Nyai Ageng, "Siapa yang merawat degan yang kusimpan di dapur?" Nyai Ageng menjawab, "Adikmu itu yang meminum. Aku sudah melarang, tapi dia memaksa. Katanya haus sekali." Ki Ageng Mataram menyambung, "Benar Kanda, aku yang memaksa minum degan ini tanpa izinmu. Kalau Kanda marah, marahlah padaku." Ki Ageng Giring sangat menyesal. Untuk beberapa saat Ki Ageng tak mampu bicara. Namun segera Ki Ageng sadar bahwa semua sudah kehendak Tuhan. Memang sudah takdir bahwa yang akan menjadi raja di tanah Jawa adalah anak cucu Ki Ageng Mataram. Ki Ageng Giring kemudian berkata, "Dinda, begini saja. Karena aku tak mungkin meminta milikku yang sudah engkau minum,
Bagaimana kalau kita buat kesepakatan saja? Aku minta kerelaanmu untuk berbagi. Menurut pesan yang aku terima, barang siapa yang minum air degan itu, kelak anak keturunannya akan menjadi raja di tanah Jawa. Bagaimana kalau kita berbagi kuasa? Kelak setelah anak cucumu menjadi raja sekali, lalu anak cucuku yang kemudian menggantikan. Ki Ageng Mataram berkata, "Kalau hanya sekali, saya belum rela, Kanda." Ki Ageng Giring meminta lagi, "Bagaimana kalau setelah 2 keturunanmu, keturunanku yang menggantikan?" Ki Ageng Mataram kembali menjawab, "Baru 2 saya juga belum rela. Itu masih tanggung, belum puas merasakan hidup mulia." Ki Ageng Giring lalu meminta keturunan yang ketiga untuk menggantikan. Ki Pamanan juga belum merelakan. Sampai akhirnya Ki Ageng Giring meminta pada keturunan ke-7 setelah anak cucu Ki Ageng Mataram berkuasa. Ki Ageng Mataram berkata, "Kalau begitu biar kelak mereka berembuk lagi yang mereka anggap baik. Saya tidak tahu kejadian yang akan datang." Setelah mereka sepakat, Ki Ageng Mataram segera minta pamit. Beberapa waktu kemudian Ki Ageng Mataram dipusingkan oleh ulah anaknya yang bernama Ngabei Loreng Pasar. Si anak rupanya menyukai wanita dari Kalinyamat yang dulu diminta Adipati Pajang. Karena saat itu si wanita masih belum buru umur, maka dititipkan kepada Ki Ageng Mataram. Kelak kalau sudah cukup umur diminta segera diserahkan ke Pajang. Namun belum lagi diserahkan, Ngabei Loreng Pasar lebih dulu mengambilnya. Ki Ageng Mataram merasa sangat bersalah. Dalam hati ada rasa khawatir kalau mendapat marah Adipati Pajang. Karena takut akan mendapat murka Adipati Pajang, Ki Ageng Mataram bermaksud mendahului pelapor. Ngabei Loreng Pasar diajak serta. Sesampai di Pajang, Ki Ageng Mataram menyerahkan hidup mati sang putra kepada sang Adipati. Berkata Ki Ageng Mataram, "Kedatangan hamba ke sini untuk mengaturkan hidup mati si Ngabei Loreng Pasar kepada Paduka Dinda Adipati." Adipati Pajang kaget dan bertanya, "Mengapa Kanda berkata seperti itu? Apa kesalahan si Ngabei sampai Kanda serahkan hidup matinya? Si Ngabei itu putraku juga, malah menjadi putra sulungku. Mengapa engkau serahkan hidup matinya?" Ki Ageng Mataram berkata, "Putra Paduka berani mengambil wanita yang Paduka inginkan dulu. Sungguh semua itu salah saya, Dinda. Maka saya serahkan si Ngabei kalau Paduka hendak menghukumnya." Adipati Pajang berkata, "Kalau demikian, saya dorong agar mereka dinikahkan saja. Bila si Ngabei sudi merawat anak dari Kalinyamat itu, biarkan saja. Tapi pesanku jangan disia-siakan. Engkau juga kurang tanggap. Kalau punya anak laki-laki, segera carikan jodoh. Sudah lazim kalau jejaka menginjak masa birahi, pasti menyukai wanita. Maka sebaiknya menikah secara baik-baik." Ki Ageng Mataram tertunduk merasa mendapat marah. Setelah selesai, sang Adipati memberi pesan-pesan. Ki Ageng Mataram minta pamit kembali ke Mataram. Sesampai di Mataram, Ki Ageng segera menikahkan Ngabei dengan putri dari Kalinyamat. Setelah beberapa lama, keduanya sudah mendapat momongan. Lahirlah seorang anak lelaki yang tampan dan diberi nama Raden Ronggo. Kedua ayah ibunya sangat menyayangi si bayi mungil itu.